Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya, perkenalkan kami dari mahasiswa Fakultas Keperawatan mohon izin untuk menyampaikan terkait dengan prevensi primer warga Dusun Cimpreng RT1 RW1 sesuai dengan kontrak yang kita lakukan kemarin seperti itu. Baik, sebelumnya salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW karena telah melimpahkan hidayah serta inayah kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di sini dengan keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Baik, untuk acara pagi pada siang hari ini nanti akan dibagi menjadi 3 rangkaian acara. Yang pertama terkait dengan pembukaan, yang kedua penyampaian materi oleh rekan saya, dan yang ketiga penutup atau doa seperti itu. Baik, sebelum kita mulai acara pada siang hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan ajaran dan agama masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa diakhiri. Baik, untuk mempersingkat waktu nggih Ibu-ibu, Bapak-bapak, langsung saja untuk penyampaian materi nanti akan dipandu oleh teman saya Intan. Monggo silakan waktu dan tempat, saya persilakan Intan, monggo. Ya, baik, terima kasih Mbak Sania. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Nurjana, mahasiswa Fakultas Keperawatan dari Universitas Jember. Di sini saya yang akan memandu terkait jalannya penyuluhan prevensi primer pada siang hari ini. Ya, untuk materinya, seperti yang sudah kita lakukan kontrak pada minggu sebelumnya, di sini kami akan menjelaskan terkait dengan manajemen nutrisi dan juga pola diet. Ya, untuk kontraknya juga sudah kita lakukan minggu sebelumnya dengan waktu pemaparannya itu 15 menit, dilanjutkan dengan diskusi selama 5 menit, dan juga tanya jawabnya. Gitu. Baik, tidak usah berlama-lama lagi, monggo dipersiapkan pada penyaji atau pemateri penyuluhan kali ini bisa dimulai. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Baik, Bapak, Ibu, saya akan menjelaskan mengenai manajemen nutrisi. Next. Apa sih manajemen nutrisi itu? Manajemen nutrisi itu merupakan pengelolaan makanan dan cairan untuk mendukung proses metabolisme tubuh. Lalu apa itu angka kecukupan gizi? AKG itu merupakan suatu tabel yang berisi susunan kecukupan rata-rata zat gizi setiap hari bagi semua orang menurut golongan umur, jenis kelamin, ukuran tubuh, aktivitas tubuh yang digunakan untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal. Next. Nah, ini berikut tabel angka kecukupan kecukupan energi, protein, lemak, karbohidrat, serat, dan juga air. Selanjutnya, di sebelahnya merupakan tabel AKG vitamin larut lemak untuk orang di Indonesia. Next. Nah, selanjutnya ini adalah angka kecukupan vitamin larut air. Dan di sebelahnya yaitu angka kecukupan mineral makro. Next. Selanjutnya ada manajemen nutrisi usia remaja. Nah, usia remaja ini menurut WHO berada pada rentan usia antara 12 hingga 24 tahun. Untuk menurut Kemenkes RI, tahun 2010 batas usia remaja antara 10 hingga 19 tahun dan belum menikah. Next. Next. Nah, selanjutnya ada masalah gizi pada remaja. Terdapat beberapa masalah gizi pada remaja. Saya akan memaparkan 4. Yang pertama ada obesitas, yaitu kelebihan berat badan. Selanjutnya ada anemia, kemudian kekurangan energi kronis, dan selanjutnya ada gangguan makan. Next. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi kebutuhan nutrisi pada remaja nih Bu, Pak. Yang pertama ada aktivitas fisik, lingkungan, kondisi lingkungan di sekitar
juga dapat memengaruhi kebutuhan nutrisi remaja. Kemudian ada pengobatan. Remaja yang mengalami sakit dan menjalani pengobatan, itu dapat mempengaruhi kebutuhan nutrisinya. Selanjutnya ada depresi dan kondisi mental. Lalu ada penyakit dan juga stres. Next. Next. Kemudian ada kebutuhan sebelumnya. Ada kebutuhan energi dan nutrisi. Nah, untuk energi, ini pada laki-laki memerlukan 2.400 hingga 2.800 kalori per hari. Untuk perempuan sebanyak 2.000 hingga 2.200 kalori. Untuk karbohidrat, pemenuhan yang dianjurkan pada remaja adalah 50 hingga 60% kalori. Nah, didapatkan dari beras, umbi-umbian, jagung, dan lainnya. Kemudian untuk protein, ini untuk memelihara dan mengganti sel-sel yang rusak, mengatur fungsi fisiologis organ tubuh juga. Nah, untuk kebutuhan protein ini pada remaja laki-laki berkisar antara 66 hingga 72 gram per hari. Kemudian untuk remaja perempuan sebanyak 59 hingga 69 gram per hari atau 14 hingga 16% kalori total. Nah, protein ini didapatkan dari ayam, tempe, tahu, kacang-kacangan, dan lainnya. Next. Kemudian ada lemak. Ini merupakan energi yang dapat disimpan di dalam tubuh sebagai cadangan energi. Untuk konsumsinya tidak boleh berlebihan karena hal ini dapat menyumbat saluran pembuluh darah, terutama arteri jantung. Kemudian serat pada usia remaja ini diperlukan untuk proses buang air besar menjadi lebih teratur dan juga menghindari penyakit. Nah, sumbernya dapat berasal dari sayur-sayuran, buah-buahan yang tinggi serat. Selanjutnya ada mineral. Untuk pada remaja dibutuhkan kalsium sebanyak 1.000 hingga 1.200 mg untuk pria dan 1.000 hingga 1.500 mg untuk wanita. Kemudian zat besi sebanyak 13 hingga 19 mg untuk pria dan 26 mg untuk wanita. Kemudian air sebanyak 6 hingga 8 gelas per hari. Next. Kemudian ada vitamin, ini ada vitamin A sebanyak 600 mg, vitamin B 1 hingga 1,1 mg, vitamin B6 2 mg, kemudian vitamin E 11 hingga 15 mg. Next. Selanjutnya manajemen nutrisi pada usia remaja. Maaf Ibu, Bapak, maksudnya usia dewasa. Pada usia dewasa ini merupakan rentang usia terpanjang dalam alur kehidupan manusia. Nah, usia ini dikenal sebagai usia produktif yang ditandai dengan pencapaian tingkat pendidikan, kesuksesan, dan juga berkarir. Kemudian, tiga kelompoknya dibagi dalam 3 kelompok, yaitu usia 19 hingga 29 tahun, yang disebut dewasa muda, kemudian 30 hingga 49 tahun, dan lebih dari 50 tahun dikenal dengan dewasa tua. Next. Kemudian masalah gizi pada usia dewasa ini ada gizi kurang, anemia, gizi lebih, dan juga menopause. Next. Nah, faktor yang mempengaruhi kebutuhan nutrisi pada usia dewasa, ini ada perubahan fisiologis dan fisiologis usia dewasa, kemudian komposisi tubuh, pematangan fisiologis, dan juga pematangan psikososial. Next. Nah, berikut adalah tabel AKG pada usia dewasa. Next. Selanjutnya, prinsip pemenuhan gizi pada usia dewasa. Nah, yang pertama ada prinsip gizi seimbang dengan cara mengatur variasi makanan, mengatur pola makan, kebutuhan cairan, dan membatasi gula dan garam. Selanjutnya ada pola hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum dan sudah makan, setelah melakukan pekerjaan mandi, cuci, buang air besar dengan benar, kemudian mengurangi berada di lingkungan yang kotor dan terpolusi. Kemudian ada aktivitas fisik, dianjurkan olahraga minimal 5 kali seminggu dengan durasi 30 hingga 60 menit, dengan memilih olahraga yang disukai. Kemudian pemantauan berat badan, ini dengan ada rumusnya, Ibu, Bapak, yaitu berat badan dalam kilogram, kemudian dibagi tinggi badan dengan meter.
Berikut batas ambang IMT untuk orang dewasa. Next. Selanjutnya ada manajemen nutrisi usia lanjut. Nah, usia lanjut ini dimulai ketika seorang masuk usia di atas 55 tahun. Nah, pada usia ini itu terdapat banyak perubahan yang ditandai dengan penurunan fungsi dari berbagai organ dan jaringan. Next. Nah, kondisi dan permasalahan pada lansia itu meliputi organ penginderaan, organ pencernaan, tulang dan gigi, rambut dan kulit, jantung, pembuluh darah, dan juga pernafasan. Nah, kondisi ini ketika lansia akan mengalami berbagai penurunan sehingga dapat menimbulkan sebuah permasalahan nantinya. Next. Selanjutnya ada masalah gizi dan penyakit pada lansia yang sering ditemukan, yaitu ada kegemukan, kemudian lansia yang terlalu kurus, anemia gizi, sembelit, penyakit degeneratif, dan juga osteoporosis. Next. Next. Berikut tabel angka kecukupan gizi pada lansia. Next. Selanjutnya ada prinsip pemenuhan gizi pada lansia. Yang pertama ada variasi makanan, yaitu dengan membatasi makanan berlemak dan manis serta tepung-tepungan, kemudian membatasi makanan yang meningkatkan kadar asam urat, memperbanyak makan buah dan sayur segar, minum air putih yang cukup, batasi konsumsi garam, dan pilih tekstur dan cita rasa makanan yang netral. Selanjutnya ada PHBS, yaitu pola hidup bersih dan sehat, lalu melakukan aktivitas fisik 2 kali 30 menit dalam sehari, minimal 3 hari dalam seminggu. Kemudian ada pemantauan berat badan. Nah, menggunakan rumus IMT yang telah saya jelaskan tadi, yaitu berat badan dibagi tinggi badan dalam meter. Berikut ambang batas IMT lansia. Next. Baik, selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya. Monggo silakan. Ya baik, mohon maaf sebelumnya izin mengingatkan kembali untuk para peserta bisa sambil membaca poster atau leaflet yang sudah kami sebarkan pada grup WhatsApp yang Y. Monggo dilanjutkan. Baik, apakah suara saya terdengar? Ini sudah terdengar. Oke, baik. Saya akan melanjutkan sharing-sharing atau diskusi dari teman saya. Nah, kali ini kita akan membahas dan diskusi mengenai materi yang kedua, yaitu mengenai pola diet hipertensi. Selanjutnya, next. Baik, yang pertama yaitu apa itu diet hipertensi gitu ya. Nah, jadi diet itu tidak hanya biasanya kan diet itu terkenal dengan menurunkan berat badan. Nah, kali ini tuh kita mengenal mengenai diet hipertensi. Jadi diet hipertensi itu apa? Nah, diet hipertensi itu mengatur asupan pola makan sehat sehari-hari yang diperuntukkan kepada seseorang dengan tekanan darah tinggi atau yang tekanan darahnya itu di atas normal. Nah, pola diet hipertensi ini itu disebut dengan istilah biasanya itu dengan diet DAS, Bapak Ibu. Nah, DAS itu apa? DASH, Dietary Approach to Stop Hypertension. Nah, yang memiliki arti sebagai upaya pengonsumsi makanan yang mengandung garam. Kalau diet-diet biasanya kan namanya DEPM gitu ya Ibu Bapak. Nah, kalau untuk hipertensi ini namanya khusus, namanya diet DAS gitu. Selanjutnya, nah, mengapa sih perlu diet tensi gitu ya? Nah, kalau diet biasanya kayak dietnya anak muda gitu ya, biasanya itu kan DEPM gitu ya. Nah, diet hipertensi ini untuk siapa? Tadi kan udah dijelaskan kalau untuk orang-orang yang tekanan darahnya itu tinggi atau lebih dari normal gitu ya. Nah, kenapa kok perlu diet hipertensi gitu?
Nah, yang pertama itu untuk mengendalikan kadar gula yang ada dalam darah. Nah, kadar gula dalam darah selain itu juga untuk mengontrol asupan asupan garam yang ada dalam tubuh. Selanjutnya yaitu tujuannya untuk menurunkan tekanan darah dan membantu tekanan darah menjadi normal. Nah, jadi tujuannya kenapa dilakukan diet hipertensi itu tiga ini yang utama, yaitu untuk mengendalikan kadar gula dalam darah, mengendalikan asupan garam dalam darah, dan menurunkan tekanan darah itu sendiri, sehingga tekanan darahnya bisa normal, begitu. Selanjutnya, nah, tadi kan udah diketahui pengertian sama alasan gitu ya, kenapa harus diet hipertensi. Nah, sekarang kita itu sharing mengenai bagaimana caranya diet hipertensi itu sendiri gitu. Nah, ini ada menurut Utami pada tahun 2009, Bapak Ibu. Utami itu siapa? Utami ini seorang peneliti begitu ya Ibu Bapak. Nah, jadi menurut beliau ini syarat dan penerapan dari pola diet hipertensi itu sebenarnya yang namanya diet itu bukan menyiksa begitu ya, karena diet itu kan menuju sehat gitu. Nah, jadi caranya itu, makanannya itu harus yang dihidangkan itu juga beraneka ragam, 4 sehat 5 sempurna. Jadi nggak selalu diet itu makanannya itu harus dikukus gitu. Nanti akan ada part yang menjelaskan mengenai itu sendiri begitu ya Bapak Ibu. Nah, yang penting yang syarat pertamanya itu masakannya itu harus beraneka ragam. Jadi ya ada karbohidratnya, ada proteinnya, ada vitaminnya begitu. Jadi nggak cuma sayur aja gitu, enggak ya. Nah, selanjutnya ada jenis dan komposisi makanan yang dihidangkan itu tergantung kondisi masing-masing. Nah, jadi antara makanan yang dihidangkan antara penderita hipertensi satu dengan yang lainnya itu berbeda. Seumpama Ibu A boleh makan, misalnya boleh makan daging begitu meskipun sedikit gitu. Nah, Ibu B nggak boleh gitu. Jadi kembali lagi komposisi yang dihidangkan itu kembali sama kondisinya masing-masing begitu. Lalu yang ketiga itu konsumsi garam, maksudnya ini tuh konsumsi garam dibatasi dan dikurangi. Nah, jadi seperti tujuannya tadi kan kalau diet ini tuh tujuannya untuk mengurangi garam. Jadi makanan yang mengandung garam itu dibatasi atau mungkin bisa dikurangi dan tidak dikonsumsi sama sekali tidak apa-apa begitu. Akan lebih baik. Selanjutnya, nah ini yang tadi sempat saya singgung begitu ya. Lantas bagaimana cara memasak menu diet hipertensi itu? Apakah melulu begitu hanya dikukus gitu ya? Enggak, ternyata ya Bapak Ibu, ternyata diet hipertensi itu makanannya itu masih bisa dengan digoreng, dipepes, dikukus, dipanggang itu tidak apa-apa gitu. Namun dalam pengolahan masakannya itu, terutama dalam hal yang menggunakan minyak-minyak seperti menumis atau menggoreng itu lebih disarankan begitu ya, lebih disarankan untuk menggunakan mentega atau margarin yang tidak ada kandungan garamnya gitu. Jadi akan lebih aman begitu ya, akan lebih tercapai tujuan yang tadi sudah disampaikan yaitu untuk mengurangi kadar garam di dalam tubuhnya masing-masing begitu. Nah, untuk itu selain itu kan tadi makanan diet hipertensi kan nggak ada garamnya gitu ya. Pasti kan rasanya hambar gitu. Nah, tapi tidak hambar, tidak tawar gitu ya, Bu. Bisa ditambahkan bawang merah, bawang putih, boleh ditambahkan gula. Gulanya di sini itu dengan catatan ya Bapak Ibu, kalau gulanya itu kalau seperti merek-merek yang ada di toko itu biasanya bisa dijumpai itu seperti yang merek kuning itu Bapak Ibu yang seperti ada jagungnya, Tropicana Slim itu nggak apa dimasukkan begitu. Kalau gula-gula biasanya itu harap dikurangi ya Bapak Ibu karena kadar gulanya itu tinggi. Jadi akan lebih baik yang menggunakan kadar gula rendah yang seperti barusan saya contohkan gitu. Nah, selain itu, makanannya orang-orang yang diet hipertensi itu boleh juga ditambahkan cuka, kunyit, daun salam gitu ya. Dan asam jawa itu masih boleh. Nah, ini tuh
saran ini sudah kami dapatkan menurut sumber yang terpercaya, yaitu menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Bapak Ibu. Jadi insya Allah ini itu sudah tepat begitu. Selanjutnya, nah tadi kan sudah dibahas mulai awal ya, apa itu dietnya, bagaimana caranya, alasannya melakukan diet hipertensi. Nah, terus barusan dibahas mengenai cara memasaknya ya apa gitu kan ya. Nah, yang sekarang ini kita bahas, kita kasih contoh begitu mengenai menu diet hipertensi itu apa saja yang bisa dikonsumsi biar kita tahu gambaran nyatanya begitu ya. Nah, yang pertama yaitu sebelum olahraga pagi. Bapak Ibu itu bisa minum air putih terlebih dahulu. Nah, air putihnya ini atau boleh memakan makanan yang ada cuka apelnya begitu. Nah, tapi lebih disarankan yang pertama ya Bapak Ibu, yaitu air putih. Nah, air putihnya itu seberapa banyak gitu ya. Nah, air putihnya itu sekitar 2,5 gelas belimbing. Pastikan semuanya punya ya yang namanya gelas belimbing Bapak Ibu kan ya. Nah, selanjutnya pas sarapan paginya, tadi kan sebelum olahraga gitu ya. Nah, sekarang habis olahraga sarapan gitu. Sarapannya itu pertamanya itu jus. Nah, jusnya itu jus apa? Jus wortel dan apel. Nah, itu 1,5 gelas. Terus boleh juga ini pilihan ya, jadi tidak harus dimakan semua gitu. Tapi tidak apa-apa juga kalau misal ini semua dimakan, soalnya kita mengurangi nasi begitu ya pada pagi hari, jadi bisa digantikan dengan pisang rebus. Nah, pisang rebus yang digunakan pisang apa gitu ya? Pisang kepok, Bapak Ibu. Nah, seberapa banyaknya? 2 buah. Kemudian cake cassava. Nah, cake cassava itu apa, Mbak? Gitu ya. Nah, cake cassava itu apa namanya kue dari singkong begitu. Nah, seberapa banyak dimakan itu sebanyak 2 buah kue itu gitu. Nah, selanjutnya yaitu pada makan siang. Makan siang ini makanan yang dinanti-nanti begitu ya. Karena pada makan siang ini Bapak Ibu sudah boleh makan nasi begitu. Tapi nasinya ada syarat juga yaitu nasi merah. Nasi merah ini didapatkan dari beras merah. Beras merah bisa didapatkan di mana, Mbak? Beras merah bisa didapatkan di apotik ada, di pasar juga ada begitu. Nah, beras merahnya sebanyak 100 gram. Kemudian lauknya bisa menggunakan tempe mendoan. Kemudian untuk sayurannya itu bisa menggunakan urap sayuran. Nah, urapnya itu bisa terdiri dari bayam, kangkung, wortel, sawi putih. Nah, terus untuk protein hewaninya bisa didapatkan dari ikan wader crispy begitu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya untuk snack atau jajan begitu ya Bapak Ibu bisa dikonsumsi pada sore hari. Nah, untuk sementara camilannya begitu itu salad pepaya dikasih air jeruk nipis begitu. Kemudian untuk penyegarnya begitu bisa dikonsumsi es cincau gitu. Nah, selanjutnya pada jam makan malam itu bisa mengonsumsi nasi merah lagi seperti makan siang tadi. Kemudian untuk lauknya itu menggunakan pepes tahu, dari tahu yang dipepes begitu. Kemudian untuk protein hewaninya bisa didapatkan dari ikan tongkol yang dikukus. Kemudian untuk sayurannya itu sayur asam. Nah, sayur asam ini kan ada macam-macam gitu ya. Nah, boleh dari labu siam atau kacang panjang atau sayur asam dari jagung manis. Nah, kemudian untuk camilan malamnya biasanya buat sambil nonton TV begitu ya Bapak Ibu. Nah, untuk camilan malamnya ini bisa menggunakan jeruk buah Medan. Waduh, ini nggak harus jeruk Medan juga ya, yang penting itu jeruk begitu. Selanjutnya, ini merupakan rujukan atau referensi yang kami gunakan. Nah, mungkin cukup sekian sharing-sharing dan diskusi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Mungkin saya kembalikan kepada moderator teman saya Intan.
Ya baik, terima kasih kepada para penyaji yaitu Yiyi Adelia dan juga Sabrina Paramita. Ya selanjutnya di sini kita akan membuka diskusi interaktif kepada para peserta. Baik, kepada para peserta yang ingin menanyakan kepada para pemateri terkait materi prevensi primer ini, yaitu manajemen nutrisi dan juga pola diet hipertensi tadi, bisa menghidupkan mikrofon atau bisa menuliskan di kolom pesan pada Zoom meeting kali ini. Monggo kepada para peserta yang ingin menanyakan. Mbak, saya mau izin bertanya, apakah kalau tekanan darahnya tinggi sudah turun, makanan yang dimakan harus tetap seperti itu, apa boleh makanan yang lain? Terima kasih. Ya baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kepada para penyaji, apakah pertanyaannya sudah bisa ditangkap seperti itu? Nggih, bisa ya. Baik, silakan dijawab. Nah, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu yang telah bertanya mengenai pertanyaannya itu bagus sekali begitu ya, mengenai apakah kalau tekanan darah tingginya itu sudah turun, makanan yang dimakan itu apa tetap sama seperti yang dipaparkan tadi begitu ya. Nah, di sini saya mohon izin untuk menjawab. Jadi kalau tekanan darah tingginya itu sudah turun begitu, tidak apa-apa mengonsumsi makanan yang tidak sesuai dengan pola diet tadi begitu. Tapi syaratnya itu tetap harus memperhatikan apa tuh komposisinya, komposisi dan frekuensi yang dan sebanyak apa begitu dimakan dan disesuaikan juga sehingga tidak sampai tekanan darahnya itu naik lagi begitu. Jadi kan kondisi masing-masing individu itu berbeda gitu ya. Jadi mungkin kalau makan daging sedikit itu tidak apa-apa, tapi tidak boleh terlalu banyak begitu. Jadi apa tuh pola diet tadi itu meskipun tidak digunakan terus begitu ya, itu tidak apa-apa. Kalau mau digunakan terus juga tidak apa-apa begitu. Apakah bisa diterima atau ada yang ingin dikonfirmasi, Ibu? Saya kembalikan kepada moderator. Ya, bagaimana kepada penanya? Apakah ada yang ingin disampaikan kembali? Saya sudah paham, terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Selanjutnya, pada para peserta lainnya, apakah masih ada yang ingin disampaikan atau ingin ditanyakan terkait dengan materi pada sore hari ini? Ya, baik, apabila sudah tidak ada yang ingin ditanyakan kembali, mungkin sekian yang bisa tim kami sampaikan terkait dengan penyuluhan prevensi primer pada Dusun Cimpling RW 1 Desa Siraman ini, yaitu terkait dengan materi manajemen nutrisi dan juga pola diet. Terima kasih atas penyampaian materi dan juga para peserta yang sudah mengikuti penyuluhan ini dengan baik dan juga sangat kondusif. Saya ucapkan mohon maaf apabila saya ada salah kata dan juga kekurangan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC teman saya, Sonia Mira. Baik, terima kasih Saudari Intan karena telah membawakan diskusi, memimpin jalannya diskusi dengan sangat luar biasa ya, dengan sangat baik. Dan tadi juga ada pertanyaan dari Ibu Nina ya terkait dengan makanan, apakah kalau sudah nggak hipertensi lagi nih, apalagi apa namanya tekanan darahnya sudah turun itu apakah kita tetap harus makanan itu gitu ya. Sangat luar biasa sekali ya pertanyaan dari Ibu Nina gitu ya. Jadi baik, ini merupakan serangkaian acara kita pada siang hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada para warga karena telah berkenan hadir pada acara kami pada siang hari ini. Kami mohon maaf apabila dalam penyampaian kami ada salah kata maupun salah perbuatan dari kami. Lalu sebelum kita memulai, mohon maaf, sebelum kita mengakhiri acara pada
pada siang hari ini sesuai dengan kontrak yang telah kita lakukan pada minggu yang kemarin ya. Nanti untuk terkait dengan materi yang kedua nanti kita sampaikan pada hari Jumat ya, seperti itu. Terima kasih sebelumnya atas partisipasinya. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Yang beragama Islam bisa membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah. Baik, terima kasih. Saya sampaikan sekali lagi kepada Bapak, Ibu semua yang telah berkenan hadir. Saya akhiri untuk pertemuan kita siang hari ini. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.